Bahkan juga ada juga yang mengatakan bahwa nanti akan munculnya kembali kerajaan leluhur. Bisa juga Majapahit, terus kerajaan kalau nggak salah Jenggolo itu kan akan muncul kembali. Nah, saya ingin tahu dari Mas Kinus, apakah itu memang benar akan jadi seperti itu nanti kalau sudah bangkitnya Nusantara? Ini sama saja akan kembalinya kejayaan Lemuria. Itu jadi bukan hanya Majapahit, Lemuria Bangkit semua. ya kan, luar biasa kan. Tidak hanya Majapahit, Lemuria, kita kan leluhur kita kan Lemuria. Ya bedanya Lemuria dengan Atlantis, ya beda sama halnya negara timur dengan negara barat, gitu aja. Atlantis itu lebih dominan segala keilmuannya yang sifatnya kematerial lah, kan, ya kan, lebih menggunakan sifat-sifat yang eksternal, gitu loh, teknologi yang eksternal gitu loh. Tapi kalau Lemuria teknologinya yang sifatnya dibangun dari potensi yang ada di dalam diri, yaitu sifatnya internal. Jadi menggunakan intuisi, menggunakan kecerdasan yang sifatnya yang dari dalam diri. Mbak, ya kayak wong Jawa ini ki, Mas. Makanya wong Jawa iki turunannya wong Lemuria. Nah, Atlantis itu lebih condong teknologi yang sifatnya eksternal, kayak alat-alat nul. Nah, itu. Podo dulu sampai sekarang wis kaya Pandhawa karo Kurawa. Nah, ini yang bangkit lagi ya sing diarani Jawa itu ya Lemuria. Nah, itu karena apa? Nanti akan banyak yang situs-situs yang mungkin lampau itu tumbuh kembali karena tekanan dari pribumi ketika itu. Zaman akhir-akhirnya Lemuria itu diarani tsunami Nabi Nuh gitu, Mas. Iki zaman akhirnya Lemuria. Itu. Nah, waktu itu banyak tanah yang tertimbun karena terpaan laut. Akhirnya yang situs-situs yang dulunya yang didirikan oleh Lemuria itu tertimbun karena terpaan air laut yang sangat luar biasa. Nah, besok ini nanti karena tekanan magma yang dipengaruhi oleh ring of fire ya, atau cincin Pasifik itu, ada penekanan suhu atau magma dari dalam perut bumi, ya akhirnya benda-benda yang tak tampak menjadi tampak. Tuh. Termasuk logam-logamnya. Ya, munculnya benda-benda leluhur, bisa dikatakan logam-logam atau harta karun yang tertimbun. Bahkan warisan-warisan leluhur yang tertimbun. Apakah nanti munculnya bareng dengan kuahnya Ratu Adil? Nah, itu tadi Bratayuda Jawa Binangun itu, Mas. Enggak muncul sih toh, Mas. Betul. Keluar dulu kan, Mas, pasti kan posisinya carut marut nih, belum tertata gitu maksudnya. Nah, sing bagian noto kuwi darani Satrio Wahyu Katentreman iki lho, Mas. Mau Wahyu Katentreman kan ana loro. Nggih. Kresna karo Semar. Semar pipisane sang yang Ismaya. Kresna pipisane Bathara Wisnu. Ini yang sifatnya dalang, ini yang sifatnya pamomong, istilah ini baturi yang kawula alit. Tapi raja-raja tunduk dengan ini, tapi sifatnya momong. Ini juga sifatnya momong. Sifatnya ngatur kalau ngono lho. Makanya di dalam Bratayuda Semar itu kan otaknya cerdas. Kayak gini kan penuh dengan teka-teki dan taktik. Nah, itu. Nek Semar bagian sing njejeki sing ning go. Kan ngono lho. Jati ger atau jati ndoro kan ngono sifate. Nek Semar bagian duduke misalkan kaya poco paesan ngerti sik sadurunge winarah bakal ngene ku dadine ngene wis diatur karo dheke. Kan ngono.
Nek Semar bagian ngilik-ngilik ke itu berkaitan dengan yang bojo dengan Sabda Palon, Oyo Kinggong, itu selalu berkaitan terus dari zaman ke zaman. Setiap pergantian peradaban itu terus. Mungkin di dalam Lemuria dulu istilahnya beda lagi, bukan Semar. Bisa jadi diarani Nabi Sulaiman. Ini Mas, terkait dengan Sabda Palon, Oyo Kinggong dengan Eyang Semar, apakah Sabda Palon itu juga merupakan sanepan atau sosok? Sifat manifestasi dari sifat Ibu Pertiwi, bumi, bukan sosok ya? Itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Dewa-dewa apa ya enak tuh, kan jiwa nih teman. Betul. Kan dewa itu manifestasi tuh, kayak Wisnu itu kan manifestasi dari atmosfer, jiwane dari atmosfer itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Karena kalau kita sudah membuat misalkan enek patung Wisnu apa wayang bentuk Wisnu, ya akhirnya kita imajinasi berdasarkan apa yang kita lihat semenjak dari lahir kita sekarang sampai sekarang, ngerti Wisnu bentuk ngono akhirnya terimajinasi dalam bentuk seperti itu. Misal dibentuk dalam bentuk lain, nanti imajinasinya ya seperti yang lain itu. Jadi mengikuti imajinasi memori otak kita. Jadi kalau kita mempelajari ilmu spiritual juga, intelektual kita, tingkat kecerdasan dan kesadaran kita juga dipakai, itu yang namanya tingkat kesadaran. Jadi benar-benar kita detail itu. Kadang-kadang orang bingung, iki kok iso bentuk sosok, karena sosok itu termanifest. Kita mendapat informasi jiwane, misalnya jiwane atmosfer iklak Wisnu, kita seakan-akan komunikasi, ya. Karena kita sudah ada gambaran sejak kecil, misalnya lihat patung Wisnu bentuknya terimajinasi dalam pikiran otak kita. Nah, ya kita menggambarkan, kita pada ngobrolnya karo atmosfer. Alam itu bisa diajak ngobrol. Tapi biar kita komunikasinya lebih mudah, kita harus diwujudkan dalam sebuah imajinasi yang kita tahu berdasarkan sejarah. Tapi kita melihatnya tidak sosoknya itu, tapi jiwanya. Tapi zaman sekarang orang melihatnya sosoknya, tapi bukan kandungan unsur yang ada di dalam sosok itu. Ini mau saiki nyawangi sosok. Nah akhirnya ranya kok nek sing disawang kuwi pikirane dhewe. Ya iki lho. Halusinasine dhewe. Gini Mas. Memang dari kedua tokoh itu, antara Eyang Semar sama Sabda Palon, itu kan banyak, bahkan saya sendiri lah, itu kan merupakan sosok kan. Bahkan sampai orang sampai sekarang tuh menganggapnya dua tokoh ini kan sosok. Buktinya ada perjanjian Sabda Palon sama Serupati, ya kan? Berarti kan kita menganggapnya kan sosok kan Sabda Palon. Terus seperti di Gunung Tidar kan ada sebuah, katanya kan pakunya tanah Jawa kan di Gunung Tidar. Nah itu bukti bahwa bertemunya Eyang Semar sama Sesubagir sehingga dibuatkan sebuah monumen. Nah makanya jadi sampai sekarang cuman sing cerita ngono kuwi sapa sumbere ada ora kok ya. Iya kan. Jadi makanya saya pengen Mas Dinos meluruskan lah biar kita ini makanya kan nggak salah paham. Ayolah negeri kita Lemuria ini biar tidak terbelenggu oleh kebodohan seperti itu kan. Ya toh. Jadi wong Jawa kadang-kadang ini loh, modal percaya ning ora ngerti kasunyatane. Betul. Lah kuwi. Modalnya mung percaya. Neng orang ngerti sejati nih kan gitu loh. Nah, alam itu bisa kita ajak komunikasi. Ya, misalnya saya nih, ya kan? Iya. Aku komunikasi dengan manifestasi yang wujudnya Semar, yang sifatnya kesemaran. Nah, semarisme. Ya kan? Nah, dari sosok Semar ini saya wujudkan.
saya imajinasikan, saya berkomunikasi alam dengan alami, saya wujudkan dengan imajinasi saya gitu, biar komunikasinya lebih mudah gitu kan. Ya, saya mendapatkan gambaran, ya kan, oh ini alam ini keadaan yang terjadi sekarang ini begini, ya kan. Ini saya berdiri saya mempunyai pandangan ke depan itu nanti 500 tahun mendatang itu akan terjadi ini. Terus akhirnya tak catat mas. Iya. Nah, akhirnya turun temurun. Sing ngomong yang Sabdo Palon. Ngono to mas. Aku gak iso ngono iso. Akhirnya sastra kan ngono lho. Berarti ngono iki mas.